Izin Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan serta rekan-rekan sejawat yang ada di depan, rekan-rekan guru-guru CGP, saya mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 3 Bangtakas, yang pada kesempatan kali ini dihadiri oleh pimpinan Waka Kurikulum beserta Waka Kesiswaan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan sejawat pengajar di UPT SMP Negeri 3 Bangtakas, serta rekan-rekan guru CGP Angkatan 11 Kabupaten Waikana. Di sini kami bertiga akan melakukan sebuah kolaborasi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita semua pada kesempatan kali ini dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi atau penyebarluasan terkait dengan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada modul 1.4 yang akan kami sama-sama bertiga berkolaborasi untuk menyampaikannya di dalam forum ini. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam marilah bersama-sama kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Izin Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat, di sini kami bertiga dalam satu tim. Pada kali ini kami akan berkolaborasi seperti yang telah disampaikan tadi di pembukaan. Namun sebelum kita memulai pada materi kali ini, akan lebih baik kita awali dengan berdoa bersama-sama. Untuk itu mari kita berdoa. Akan saya pimpin berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk langsung kepada materi. Untuk yang pertama, materi akan disampaikan oleh Bapak Arif Mucito Edi. Kepada beliau Bapak Arif Mucito Edi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SMP Negeri 3 Bangtakas, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Bangtakas, rekan-rekan calon guru penggerak yang saya banggakan, dan rekan-rekan guru serta staf UPT SMP Negeri 3 Bangtakas yang saya banggakan. Di sini perkenalkan, saya adalah Arif Mucito Edi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Waikana. Di sini kami di UPT SMP Negeri 3 Bangtakas ini kebetulan ada 3 orang. Ada Pak Andri Ramiko dan juga ada Pak Anak Hadi Saputra. Pada kesempatan hari ini sebenarnya saya juga mau mengajari, ya, ini mohon izin kepada Bapak Ibu guru sekalian. Di sini saya hanya melaksanakan tugas, yaitu berbagi praktik baik. Salah satunya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, jadi ini adalah materi yang telah kami dapatkan selama melaksanakan pendidikan dalam guru penggerak, dan kami akan membagikan, ya, pemahaman dan pengalaman ini kepada Bapak Ibu guru sekalian. Di sini kami sudah mencapai materi 2.1. Nah, sebelumnya itu kami sudah mendapatkan materi yang cukup banyak, dimulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, ini menginjak ke materi 2.1
tetapi yang akan kami jabarkan di sini adalah materi 1.4 tentang penerapan budaya positif. Pada dasarnya guru penggerak ini adalah produk dari Merdeka Belajar, ya, program belajar yang ada di Indonesia saat ini. Di situ yang kita pelajari dari awal adalah bahwasanya kita dalam mengajar itu harus mengikuti filosofis dari Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, Bapak Ibu semua pasti sudah tahu siapa itu Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau memiliki sebuah filosofi, yaitu bahwasanya guru itu hanya sebagai menuntun kodrat siswa, ya, kodrat siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya tugas guru itu hanya menuntun. Kita bukan tugasnya mencetak atau tugasnya mengubah jalan hidup dari seorang anak, tetapi kita hanya menuntun kodrat yang mana setiap murid yang kita ajar itu sebenarnya sudah membawa kodratnya dari lahir, ya, dinamakan kodrat lahir. Nah, itulah yang tugas kita menuntun itu, ya. Jadi diibaratkan guru itu seperti murid itu seperti sebuah kertas, yang kertas itu sudah memiliki tulisan, tetapi tulisannya itu buram. Nah, tugas kita itu bukan menulis di kertas kosong yang ada pada siswa. Jadi siswa itu bukan kertas kosong yang kita tulisi seenak kita, semau kita, tetapi hanya menebalkan tulisan yang sudah ada. Kita pilah-pilah tulisan yang menurut kita atau jalan hidup yang menurut kita bagus, itu kita pertegas, kita tebalkan. Sedangkan untuk tulisan yang negatif, yang tidak berguna, itu berusaha kita samarkan. Jadi itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita masuk ke materi langsung pada hari ini. Ada 7 materi yang akan kita bagi dalam 3 pemateri. Untuk yang pertama ini saya akan mencoba membagikan materi tentang perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kawan-kawan CGP yang lain. Oke, jadi yang pertama adalah dalam menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah, tentunya kita harus memiliki suatu kondisi sekolah yang juga positif. Ya. Kita tidak bisa menerapkan disiplin positif jika hanya sendirian, jika di lingkungan yang tidak memiliki disiplin positif. Oleh karena itu, kami membagikan sebuah perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma itu adalah pola pikir atau kerangka berpikir kita dari model pengajaran klasik, ya, yang zaman dahulu dengan paradigma yang direkomendasikan pada saat ini, ya. Jadi pada zaman dulu atau sebelum-sebelumnya mungkin kita menggunakan paradigma stimulus respon. Ya, stimulus respon ini mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh siswa itu merupakan respon dari lingkungannya, ya. Jadi lingkungannya itu memberikan sebuah stimulus respon kepada diri siswa. Jadi semua yang dikerjakan siswa, semua yang dikerjakan oleh orang itu dipengaruhi oleh hal-hal dari luar. Nah, itu paradigma lama, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam konteks yang sekarang kita menggunakan paradigma baru, yaitu teori kontrol. Teori kontrol ini memungkinkan seseorang atau siswa itu melakukan semua hal yang dia lakukan itu berdasarkan kemauannya sendiri, kontrol dari dirinya sendiri, tidak dipengaruhi dari luar. Ya. Nah, itu yang coba kita ubah, ya, paradigma itu. Jadi kita tidak bisa mengubah kelakuan siswa sesuai kehendak kita, tetapi siswa itulah yang bisa merubah dirinya sendiri. Nah, itu yang kita coba tekankan kepada siswa. Kalian itu nggak bisa
kalian itu seharusnya kalian sendiri yang merubah apa sifat-sifat kalian, ya, bukan guru. Lanjut peran. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari pendidikan Merdeka Belajar ini adalah mencetak murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di situ ada 6, yaitu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, dan berkeimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan seperti itu, maka tugas guru adalah memberikan atau memenuhi kebutuhan belajar dari setiap siswa, karena setiap siswa itu sebenarnya memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamakan kebutuhan belajar si A, si B, si C, dan kita memaksakan model pengajaran hanya dengan semau kita. Ya, jadi di dalam pembelajaran dengan paradigma baru teori kontrol ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya pembelajaran itu harus berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan setiap murid. Nah, ini pada zaman dahulu atau secara klasik, bahwa guru itu menganggap bahwa kita itu mengontrol murid. Nah, itu anggapan yang kurang tepat, karena sebenarnya kita nggak mengontrol murid. Kalau misalkan dalam satu kelas murid itu patuh kepada satu guru, itu sebenarnya bukan karena dia berhasil mengontrol atau dia menguasai murid, itu bukan. Tetapi memang murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Sebenarnya murid itu yang mengizinkan dirinya sendiri, bukan bukan kehebatan guru itu sehingga dapat mengontrol murid. Itu ini ada ilusi itu sesuatu yang kurang benar yang dipercaya, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah prinsip-prinsip yang kita percayai selama ini, tetapi sebenarnya itu kurang tepat, ya. Dimana kalau penguatan positif efektif itu penguatan positif itu kita lakukan terus-menerus akan menyebabkan siswa ketergantungan misalnya. Terus kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter, itu juga kurang tepat, ya, karena itu justru bisa membuat siswa menjadi down, ya, merasa gagal, merasa bersalah terus, ya. Dan selanjutnya juga itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya nggak ada hak kita untuk memaksa itu, nggak ada, ya. Kita hanya menuntut mereka menemukan kodratnya. Nah, semua yang dilakukan murid itu didasari pada 5 kebutuhan dasar, ya. Semua yang dilakukan murid, baik itu suatu hal yang baik itu suatu kesalahan, baik itu pelanggaran, itu sebenarnya dia sedang melakukan suatu hal untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan, ya. Bertahan hidup ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi rasa diterima, dipedulikan, dan lain-lain. Penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan lain-lain. Ya, ini bisa Bapak Ibu baca di depan. Jadi misalkan seorang siswa itu mencuri misalkan makanan di kantin, kemudian ketahuan, kemudian kita tanya, kenapa kamu mencuri? Seandainya jawaban dia adalah, saya lapar Pak, saya dari pagi belum makan, maka sebenarnya yang dia lakukan itu adalah
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi? Kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya. Selain itu masih ada banyak lagi, ada 5, gitu ya. Ada kebebasan, ada kesenangan. Ya, jadi misalkan ada seorang siswa jenuh di dalam kelas, disuruh nulis nggak mau, ya. Kemudian kita tanya, kenapa kamu nggak mau nulis? Saya bosan Pak belajar di kelas. Artinya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, menuntut kebutuhan dasarnya tentang kebebasan. Ya, jadi kita nggak bisa memaksa dia untuk belajar di kelas, tapi kita bisa mengajak untuk belajar di luar kelas, misalnya di bawah pohon. Nah, oke. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, ya. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi anak-anak ini. Jika jawabannya seperti itu, ya. Coba Bu Nike. Nah, ini coba tolong dibaca, kemudian dijawab. Boleh maju ke depan. Depan. Ke depan. Makanya dipanggil. Bagaimana? Ya, Bimo. Sebutkan itu. Ya. Baiklah, saya akan membacakan. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nanti deh Pak. Ya. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sekolah ini. Sebelah ini. Sebelah kiri. Pokoknya itulah. Sebelah kiri ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu pilihan ya Pak? Ya. Kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, dan penguasaan. Ya. Yang mana? Jadi Bimo ini jawabannya aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Kira-kira kebutuhan yang mana dari 4 itu yang sedang dipenuhi, yang sedang Kebebasan dan dipenuhi? kesenangan. Kalau ini saya jawab. Yang menurut ibu? Kalau menurut saya, karena Bimo merasa dia itu senang, jadi merupakan kesenangan, ya. Jadi senang dia main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi satu aja poinnya, boleh pilih lebih. Boleh kalau memang ada. Ada kesenangan dan kebebasan ya, karena dia tadi itu lari-lari, itu aja Pak. Kebebasan dan kesenangan menurut saya. Terima kasih Bu Nike, beri tepuk tangan dulu. Oke. Yang tadi yang sedang dipenuhi oleh Bimo dengan jawaban dia, jadi kita tahu ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Nah, jadi dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar tentang kebebasan, ya, ataupun kesenangan. Ya, jadi nggak cuma satu juga, bisa aja 2 kebutuhan sekaligus yang sedang berusaha dipenuhi. Lanjut Pak. Terus. Oke, kita ke disiplin positif ya. Nah, jadi disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Yang namanya disiplin positif, ini mungkin kita selama ini berpikiran negatif tentang disiplin ya. Kita mengaitkan disiplin itu dengan kekerasan, dengan ketegasan. Tetapi sebenarnya disiplin positif itu tidak terkait dengan itu ya, ataupun dengan hukuman. Ya, jadi disiplin positif itu justru disiplin yang keluar dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, bukan karena hukuman, bukan karena iming-iming, maka dia melakukan disiplin, tetapi apa yang memang dia yakini sebagai sesuatu yang bagus ya untuk dia dan untuk kehidupannya. Mungkin ini akan dijelaskan oleh
kawan-kawan CDP yang lain di selanjutnya. Ini akan lebih diperdalam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang salah ya dari penyampaian saya, pastinya saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Kalau memang ada yang baik, ya silakan Bapak Ibu pakai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, teman-teman guru sekalian, selanjutnya akan dijelaskan oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTS SMP dan Pertakas, yaitu Bapak Agus Hamiko. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Hamiko, calon guru penggerak dari angkatan 11 dari UPT SMP Negeri 3 Pertakas, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak di UPT SMP Negeri 3 Pertakas. Selain saya ada Pak Riko Ciko dan Pak Anang Hadi Saputra. Oke, kali ini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak Arif tadi. Saya akan menyampaikan materi tentang teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yes. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ulas sedikit. Jadi di calon guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, kami sudah mempelajari modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, serta 1.3 itu adalah visi guru penggerak. Dan ini adalah materi keempat yaitu 1.4 budaya positif. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita merangkum atau mengartikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang peran seorang guru. Jadi Pak Arif tadi sudah mengkaitkan dengan peran seorang murid dalam hal ini. Kalau sedang peran seorang guru pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah guru itu diibaratkan petani atau kebun. Jadi petani atau kebun itu yang menanam padi itu pasti tumbuhnya padi, tidak mungkin tumbuh palawija. Jadi padi itu ya kontraknya padi ya tumbuhnya padi. Kira-kira seperti itu, Bu. Kalau diibaratkan dengan murid, jadi kalau murid itu sejak lahir ke dunia itu sudah mempunyai kontraknya sendiri. Dinamakan kontrak alam dan juga sesuai dengan zamannya yang dinamakan kontrak zaman. Jadi peran seorang guru di sini sebagai penuntun atau pamong bagi murid untuk menebalkan karakternya atau lakunya yang sudah ada sejak lahir, yang masih samar agar semakin menjadi lebih baik. Oke, sekelas tentang peran guru penggerak filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita masuk ke materi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 jenis motivasi, yaitu menghindari kenyamanan, ketidaknyamanan, dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasi eksternal, Bapak Ibu, yaitu motivasi yang berasal dari luar murid tersebut. Selanjutnya ada mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia mendapat imbalan. Ini juga termasuk ekstrinsik atau eksternal. Karena ini imbalan, maka murid itu menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu.
Nanti misal nih, kalau pelajaran Pak Dino, kalau ada anak yang bisa membuat suatu karya yang bagus dari bahan baku olah misalnya, maka Pak Dino akan menjanjikan imbalan. Nanti Pak Dino kasih coklat dan murid termotivasi. Tapi di sisi lain, apabila Pak Dino tidak memberikan sebuah imbalan, maka motivasi tersebut akan berkurang. Ah, buat apa bagus-bagus gak ada hadiahnya kok. Nah, itu contoh motivasi yang bersifat imbalan atau penghargaan. Selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contoh, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Inilah yang dinamakan motivasi intrinsik atau internal. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi berasal dari dalam diri murid tersebut, yaitu berupa nilai-nilai kebajikan, baik kejujuran, tanggung jawab, disiplin, menghargai orang lain, terus bertakwa, beriman, berakhlak mulia. Itu adalah motivasi yang ada dalam diri seseorang. Apabila itu muncul ke permukaan, maka murid tersebut akan menjadi insan yang mulia. Itu harapannya ya Bapak Ibu. Dan tugas kita sebagai guru untuk memunculkan motivasi ini yang lebih besar adalah motivasi dari dalam diri siswa tersebut atau motivasi intrinsik. Ini adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Perbedaannya Bapak Ibu sekalian sudah saya jelaskan sedikit tadi. Jadi kesimpulannya bahwa ekstrinsik itu berasal dari luar diri murid atau dari lingkungan sekitar atau dari orang lain, sedangkan intrinsik itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Next. Sekarang kita masuk ke materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, ini hukuman ini bersifat terencana atau tiba-tiba. Misal, ini Bu Hari menemukan anak yang tidak mengerjakan PR. Sudah diomongin sama Bu Hari, masih nggak dikerjain. Akhirnya kesel Bu Hari. Pada hari selanjutnya anak itu ditanya sudah PR-nya apa belum. Anak itu jawab santai dulu. Apa yang terjadi? Emosi, Bapak Ibu sekalian ya. Wajar, itu manusiawi, emosi manusiawi. Jadi anak itu ya disuruh Bu Hari berdiri di pinggir papan tulis sambil angkat kaki sebelah. Itu termasuk tiba-tiba tanpa direncanakan Bu Hari. Itu termasuk hukuman ya, Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah ya sedikit hampir sama dengan hukuman, tapi kalau hukuman bersifat tiba-tiba, kalau konsekuensi itu direncanakan atau disepakati. Misal, anak menumpahkan botol air di meja temannya. Kalau kita pakai hukuman, maka anak itu kita hukum. Contoh tadi, lari ke lapangan, push up, segala macam. Tapi kalau konsekuensi, anak itu setelah disepakati dan dia tahu kesepakatannya apa, apabila dia menumpahkan minuman di meja temannya, maka konsekuensinya dia harus mengeringkan atau membersihkannya. Sepakat itu. Terus selanjutnya ada restitusi. Nah, restitusi ini sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini ya harus kolaboratif juga antara guru, murid, murid dengan murid, guru dengan guru atau semua warga sekolah untuk menciptakan sebuah kesepakatan atau keyakinan pada kelas masing-masing sehingga murid itu bisa termotivasi bahwa ada kesalahan yang harus diakui dari dalam dirinya dan dia akan berusaha memperbaikinya. Nanti materi restitusi akan disampaikan oleh Pak Anak. Saya sekilas saja. Next slide. Ini berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan.
Ini penghargaan ya, ternyata penghargaan bisa menghukum. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri atau intrinsik. Next, Farid. Ini adalah contoh konsep disiplin yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan. Ini hukuman, contoh menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Contoh, murid merasa takut. Kalau zaman dulu kan ada istilah guru killer ya Bapak Ibu ya. Kalau guru killer itu ngelihatnya aja murid itu takut. Jadi suasana kelas tidak hidup hening seperti kuburan. Jadi murid bergerak sedikit takut karena Bapak itu termasuk killer. Ini menghukum Bapak Ibu, menghukum murid dari segi kreativitas tadi, mematikan kreativitas murid ya. Selanjutnya kita perhatikan tidak efektif, merusak hubungan dalam sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem rating, merampas hak menghargai dirinya. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan ya. Iri, contoh, nih Pak Arif ada anaknya juara 1 kelas. Dia memberi penghargaan yang berlebihan kepada anak tersebut. Apa yang terjadi? Maka anak-anak yang lain akan merasa iri. Itu dihukum dengan penghargaan. Jadi si anak yang diberi penghargaan akan mungkin motivasinya akan muncul, tetapi di sisi lain anak yang tidak mendapat penghargaan akan merasa iri dan motivasinya semakin rendah. Next, Farid. Ini adalah konsep disiplin sukses. Satu, konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Konsekuensi seperti kita bahas tadi bahwa itu kesepakatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi anak, murid dan guru itu sepakat kalau mereka melakukan kesalahan harus diperbaiki. Tetapi ada kurangnya. Itu masih stimulus respon kata Pak tadi. Jadi harus dirangsang dulu untuk merespon, untuk mendapat respon. Tapi kalau restitusi, ini murid itu tidak perlu stimulus respon Bapak Ibu. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, terkontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dalam sebuah institusi itu ada yang namanya murid bersemangat memperbaiki kesalahan, punya kesadaran sendiri. Jadi kalau salah sadar, kalau rata-rata kan kalau salah itu nggak mau ngaku salah. Tapi kalau dalam institusi murid akan bersemangat, oh ya saya salah, siapa? Saya salah. Oke Pak, next. Nah ini mungkin saya minta Pak Dirno maju dulu Pak Dirno. Bantu saya untuk memecahkan kasus ini Pak Dirno. Enggak Pak Dirno. Dibaca sini Pak Dirno. Oke. Baca. Hukuman atau Kalau pernah baca dibesarkan di hari. dibesarkan Pak. Ah, itu. Usia. Enggak Pak Dirno. Tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau Ini adalah merupakan hukuman. Jawabannya Pak Dirno apa? Hukuman. Selanjutnya Pak Dirno. Lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk Ini ke hukuman. Selanjutnya Pak Dirno. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan ini biasanya ada kesepakatan antara ini, berarti dia konsekuensi. Oh ya. Dan murid diminta untuk tetap membalas sekali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini bisa juga karena konsekuensi.
Ya, karena dia tidak menggunakan masker, jadi harus ada konsekuensinya. Ya. Lanjut, terakhir. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini juga sama, ini sudah sepertinya konsekuensi. Itu menurut saya. Mungkin yang lain juga ini juga. Oke, terima kasih Pak Dirno. Aplaus dulu Pak Dirno. Aplaus, luar biasa. Pengalaman Pak Dirno ya. Next, Pak Rik. Ini sebelahnya kan masih ada, Pak? Iya. Oh, lanjut. Lanjut. Lanjut next. Oke, ini adalah yang terakhir yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi adalah satu, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Terus selanjutnya tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ini pengertian dan ciri restitusi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini materi saya terakhir ini. Jadi saya harap dengan adanya materi budaya positif ini, maka kita semua akan perlahan belajar menerapkan bagaimana restitusi di sekolah kita. Nanti kalau lebih jelasnya Pak Anang yang akan menjelaskan. Harapan saya kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Kalau kita sama-sama belajar, sama-sama menerapkan, sama-sama kompak, maka kemungkinan besar sekolah kita ini bisa menerapkan restitusi, bukan lagi menghukum siswa tanpa istilahnya itu tanpa proses yang jelas ya. Demikian mungkin materi dari saya, Bapak Ibu sekalian. Semoga materi ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Saya Rizky, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi dari Pak Anang Adi Saputra. Silakan, Pak Anang. Baik, terima kasih sebelumnya diucapkan kepada rekan saya Pak Andri Gramiko serta Pak Arif Hussaidi yang tadi telah menyampaikan memaparkan materinya di sesi 1, sesi 2. Karena pada forum ini kami membagi sesi menjadi 3 dan ini kebetulan saya dapat sesi yang ketiga. Baik, kita melanjutkan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Kita masuk ke materi kita. Ya, mungkin saya lanjutkan slide yang berikutnya. Baik, ini saya akan membahas kepada bagian berikutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Kalau tadi sudah dijelaskan restitusi ya oleh Pak Andri Gramiko ya, di sana sudah disampaikan apa itu restitusi, ciri-ciri restitusi seperti apa. Nah, jadi kita masuk ke dalam 5 kontrol restitusi. Sebenarnya tanpa disadari rekan-rekan sekalian, mungkin ya kita dalam penerapannya itu sudah menerapkan di antara kelima yang ada di depan ini. Ya, mungkin yang pertama di sana sebagai apa, Bu Tika? Sebagai penghukum. Terus kemudian Bu Ani kita tolong yang kedua sebagai apa, Bu? Pembuat rasa bersalah. Kemudian berikutnya Pak Dirno, yang berikutnya ada Pak? Sebagai teman. Kemudian Pak Hamzah sebagai Guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Dan yang terakhir Bu Ali ada sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol kita ini dalam menerapkan restitusi ini sebenarnya tanpa disadari mungkin kita sudah menerapkannya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Bagaimana kita menjadikan peserta didik ini target utama kita untuk, bahkan yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, meluapkan emosi. Pak Andri Gramiko juga tadi menyampaikan meluapkan emosi. Alhasil ya kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita atau kepada siswa kita. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini biasanya akan muncul dari kata-kata kita yang tanpa disadari ternyata itu masuk ke dalam perasaan mereka, menyakiti mereka atau bahkan membuat mereka itu merasa kecewa dan lain sebagainya.
kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Mungkin slide berikutnya Pak Andri Gramiko. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah salah satu kasus yang bisa kita ambil, ya. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini mungkin ya, jika selama ini kita di sekolah ternyata masih belum menerapkan apa yang diminta, yang diharapkan dalam 5 posisi kontrol restitusi tadi, mungkin ini jadi pembelajaran bagi kita. Termasuk saya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Di program guru penggerak inilah kami mendapatkan materi-materi ini yang mungkin saya yakin rekan-rekan guru sejawat ini di dalam prakteknya itu mungkin masih mengikuti apa yang sudah pernah kita rasakan dulu kita waktu jadi murid seperti ini, sehingga kita juga membawanya di kelas. Nah, sudah kita jadi guru sekarang kita kayak gitu juga. Ternyata setelah kami bertiga mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kami mendapatkan beberapa pencerahan. Salah satunya di sini. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kira-kira menurut Bu Ani apa yang dilakukan hal pertama? Ya, memberikan hukuman. Memberikan hukuman, ya. Baik, itu menurut Bu Ani. Ada lagi Bu Ani tambahan? Atau tugas tambahan. Tugas tambahan. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat, kita lihat di sini. Sekali lagi mohon maaf sebelum saya lanjutkan ke materi, mungkin dari Pak Andri Gramiko, Pak Arif Mucito, kami di sini berdiri bukan untuk menjadi guru mengajar rekan-rekan sekalian, tapi kami sama-sama berbagi apa yang sudah kami dapat, pengalaman kami dapat di praktek guru penggerak ini, sehingga kalau memang ini bisa kita terapkan, mudah-mudahan ini kemajuan sekolah kita. Saya sendiri masih belajar, Pak Andri Gramiko, Pak Arif juga masih berusaha untuk menerapkan apa yang kami belajar. Penghukum, nih contohnya kasus tidak memakai atribut lengkap. Ini misalnya di situ langsung kamu patuhi aturan sekolah, coba berdiri di depan. Nah, seperti itu. Seperti mungkin yang selama ini kita pernah praktekkan, ini tidak memakai atribut lengkap, ini tidak memakai atribut lengkap, coba berdiri semuanya di depan. Ya, berdiri di depan, atau mungkin bisa jadi ada siswa di dalam kelas tidak memakai atribut, misalnya sesuai dengan yang dijadwalkan, mereka disuruh berdiri di depan kelas. Nah, ini adalah kita memposisikan diri kita adalah sebagai seorang penghukum, ya. Nanti kita akan bahas kenapa seperti itu. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ini kata-kata yang disampaikan atau apa yang diucapkan oleh guru adalah contohnya seperti ini. Berapa kali bu guru harus bilang, ya, memberitahu kamu, menyampaikan kepada kamu, ibu ini kecewa banget sama kamu. Nah, itu tanpa disadari Bapak Ibu sekalian, itu masuk ke dalam perasaan siswa, mereka jadi merasa bahwa mereka ini salah. Saya ini sudah membuat kecewa ibu guru. Jadi di sini jatuhnya kita membuat siswa tersebut menjadi merasa bersalah. Maka kita sebagai guru otomatis berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Yang kedua, sebagai teman. Ini mungkin juga ada beberapa, termasuk saya sendiri itu melakukan hal yang semacam itu sebelumnya. Ini yang dikatakan, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini aja kamu jangan buat kesalahan. Ayo kan, pokoknya kita kan ini udah biasa kayak gitu. Nah itu udah kayak anggap teman. Jadi ini kita memposisikan diri kita atau meletakkan diri kita di posisi kontrol tadi sebagai seorang teman. Terus kemudian sebagai pemantau. Nah, kita ini ibarat kata mungkin yang memperhatikan, ya. Ini yang kita bisa contohkan di sini, kata-katanya adalah kamu sudah melanggar apa? Peraturan apa yang sudah kamu langgar? Konsekuensinya apa? Tapi cukup sampai di situ saja. Jadi kita tuh kayak menyampaikan apa yang tertentu memang atau peraturan yang sudah dibuat, ya, sehingga dikembalikan. Ya, mereka salahnya apa, mereka berbuat apa, konsekuensinya apa. Tapi cukup sampai di situ saja. Ya. Terus kemudian manajer. Nah, ini sebaiknya yang harusnya kita sama-sama terapkan, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ini contohnya yang bisa kita berikan dalam contoh ucapan, misalnya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Ya, nanti di siswa tersebut akan menyampaikan kesalahannya apa. Mereka akan menyampaikan, mengutarakan kepada kita. Terus kemudian kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu, ya, itu kamu mau melakukan apa? Nah, jadi
bukan hanya saja kita sebagai pemantau, tetapi di sini sebagai manajer kita juga berusaha untuk memberikan yang namanya tadi disampaikan oleh Pak Andri Gramino, yaitu sebuah restitusi, yaitu sebuah perbaikan. Oke, mungkin kita lanjut Pak Andri, slide berikutnya. Ya, di sini berikutnya ada keyakinan kelas. Nah, ini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin kita ada ibarat di situ. Pak, sebentar saya alihkan ke PDF. Baik, ini ada contohnya Bapak Ibu sekalian. Bisa kita lihat di sini. Mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, ini ibarat kata kita ambil contoh, mengapa peraturan penggunaan helm saat mengendarai motor? Pasti ada di dalam pikiran kita, arahnya adalah jawaban kita semua mesti keselamatan. Ya, ada juga yang berpikir untuk menghindari tilang. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira yang lebih dominan yang mana yang muncul di jawaban kita, di benak kita? Mungkin misalnya, kalau ada pertanyaan, mengapa ada peraturan memakai helm? Kira-kira apa? Benar sekali. Ya, mungkin ada yang jawabannya karena biar menghindari tilangan, ada tidak Bu? Bisa jadi. Tetapi sebagai kita yang memaknai arti betul peraturan tadi itu, pasti kita akan mengarah lebih kepada keselamatan, bukan karena ditilang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita mengatakan keyakinan adalah lebih kepada kita mewujudkan nilai-nilai yang akan didapat oleh siswa. Nah, di sini kita kembali ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini perlu kita buat nanti rekan-rekan sekalian. Dan kenapa kita perlu buat keyakinan kelas? Karena pengaruhnya kembalinya ada pada nanti ada pada restitusi yang sama-sama nanti kita akan minta siswa tersebut untuk memperbaikinya. Slide berikutnya mungkin Pak Arif. Baik. Nah, ini tentang keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini dibuat ya, di situ sudah dituliskan oleh semua warga kelas. Kalau itu memang keyakinan kelas, baik wali kelas, kemudian siswa yang ada di kelas tersebut. Kalau dia keyakinan sekolah, maka semua warga sekolah yang terlibat di dalamnya. Ya. Terus kemudian seperti apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kondisi kelas. Yang apa yang dibutuhkan di kelas tersebut, sehingga kelas tersebut akan mencapai tujuan yang diharapkan. Maka dibuatlah keyakinan-keyakinan kelas tersebut. Kemudian diharapkan membuat keyakinan kelas ini sedikit saja, tetapi mudah diingat dan mudah dipahami. Kemudian dibuatnya dalam bentuk-bentuk kalimat yang positif. Selain itu, dia boleh berupa pernyataan-pernyataan yang umum. Misal, kalau misalnya kita mau membuat keyakinan kelas, ada yang terlambat, ya, maka kita buat contohnya adalah disiplin waktu, misalnya seperti itu. Itu sudah umum, berarti bisa terlambat datang, bisa terlambat setelah dia keluar dari istirahat, masuk kembali, seperti itu. Terus kemudian misalnya ngobrol saat gurunya sedang menjelaskan, maka kita bisa buat keyakinan kelas adalah dengan menghargai orang lain. Menghargai orang lain dapat berupa tadi, ya, ketika gurunya menjelaskan dia tidak ngobrol, ketika temannya menyampaikan sesuatu dia ikut mendengarkan, itu bentuk dari menghargai orang lain. Berarti dia berupa pernyataan-pernyataan yang universal ataupun yang umum. Selanjutnya Pak Arif. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas yang kebetulan sudah saya terapkan di kelas. Mudah-mudahan rekan-rekan di sini yang ada pemegang kelas atau sebagai wakil wali kelas bisa membuat keyakinan kelas disepakati bersama. Kalau di CGP yang sebelumnya kita mengenal keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas, tapi sekarang kita kenal ini dengan sebagai keyakinan kelas. Ini
saya masih mengambil kata-kata yang lama, yaitu dengan kesepakatan kelas, karena siswa masih belum begitu memahami dengan keyakinan kelas. Tapi boleh nanti kesepakatan kelas ataupun garis miring kita tambahkan keyakinan kelas. Apa itu yang sudah saya coba buat di sini adalah berbicara yang baik dan sopan kepada guru, ya. Nah, jadi di sini juga bisa umum ke semua guru. Kemudian menyimak guru yang sedang menjelaskan. Nah, ini kalau mau dibuat lebih sederhana juga bisa dijadikan satu ini, karena ini mungkin baru awal pemahaman saya membuat keyakinan kelas dengan siswa, tapi semakin berjalan ke sini semakin lebih memahami. Sebenarnya yang berbicara baik, menyimak guru sedang menjelaskan bisa dijadikan satu dengan menghargai orang lain, yaitu lebih umum. Terus kemudian peduli terhadap temannya, ini juga umum. Contoh, ada temannya yang sakit, ada temannya yang tidak masuk, dia akan menyampaikan. Berarti dia peduli kepada temannya. Terus kemudian menjaga perlengkapan atau peralatan sekolah. Terus kemudian menjaga kebersihan kelas, ya. Ini ada dua, ada double ini kayaknya ada yang belum dihapus. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian yang bisa kita buat di kelas kita masing-masing. Kita ke berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita sampai di materi saya yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi, kalau kita tahu restitusi itu adalah bagaimana membuat siswa itu memperbaiki dirinya dan kembali kepada karakter dia yang lebih kuat. Maka di segitiga restitusi ini adalah tahapannya. Bagaimana sih siswa tersebut bisa memperbaiki kesalahannya sehingga mengembalikan karakternya menjadi karakter yang lebih kuat lagi, yaitu melalui 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk bagaimana membuat siswa tersebut lebih tenang terlebih dahulu. Ketika memang dia mengalami sesuatu, dia kita buat tidak memikirkan masalah tersebut, karena kita mau dia lebih fokus, ya. Misalnya dia lagi emosi, kita tenangkan dulu. Dia lagi nangis, kita tenangkan dulu. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas. Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita menanyakan apa yang telah dia lakukan dan apa yang dilakukan itu benar atau tidak. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalaupun tadi sudah dilakukan pertanyaan apa yang dia lakukan itu atau kesalahan apa yang dilakukan, kita boleh kaitkan dengan yang tadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, di kelas kita tadi membuat apa namanya, Bapak Ibu sekalian? Yang kita buat bersama-sama? Keyakinan kelas, benar sekali. Nah, keyakinan kelas itu kita kaitkan kembali. Kita nanyain, anak-anak, keyakinan kelas mana yang sudah kalian langgar? Karena disinilah fungsinya kita buat keyakinan kelas. Apabila seperti yang disampaikan oleh kawan kami tadi itu Andri Gramiko, kita memberikan sebuah tindakan langsung kepada siswa yang tidak melalui kesepakatan, maka itu bentuknya adalah hukuman. Ya, tetapi kalau kita sudah melalui kesepakatan terlebih dahulu, maka itu jatuhnya adalah konsekuensi. Tetapi setelah melakukan setelah kita mengarahkan ke konsekuensinya, kita juga mengharapkan dia ada perbaikan. Jadi seperti itu. Baik, di sini akan ada sedikit cuplikan video, mungkin Bapak Ibu. Saya sudah membuat sebuah skenario atau ibarat kata situasi yang sengaja memang didesain. Ya, ini adalah tugas saya kemarin yang sudah saya upload. Nah, di sini kasusnya adalah begini, Bapak Ibu sekalian. Kasusnya pada saat akan masuk ke kelas untuk memulai pelajaran, saya di sini anak-anak mendapati siswanya yang bernama Sally di sini sedang menyimpan jajanan di dalam laci meja. Ya, terus kemudian saya bertanya kepada Sally, kamu membawa jajan ke dalam kelas? Terus kemudian Sally menjawab, iya Pak. Kemudian saya bertanya lagi kepada Sally tidak dengar bel masuk pelajaran. Terus kemudian kata Sally, dengar Pak, tapi Sally berpikir terlanjur sudah makan Pak, makanya saya lanjutkan makan jajannya. Nah, terus kemudian saya berkata lagi, nah baiklah kalau begitu nanti setelah pulang temui Bapak ya. Seperti itu, kata Sally menjawab ya. Nah, ini kasusnya
sudah nampak di sini. Nah, kira-kira bagaimana sih penerapan segitiga restitusi kepada siswa yang menurut kita itu akan mengganggu keyakinan kelas? Nah, ini kita bisa putarkan. Suami sudah belum ya? Kayaknya belum. Maaf, jadi kita lagi Pak. Ada Lagi. dia bangga tanya ini ya. Kamu dari. Nah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu Sally tahu kenapa kamu? Ya, Dan saya membawa makanan bawa makanan ya. Masih bisa makan sama kamu dari kalau makan Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di sini bagian validasi tindakan, ya. Jadi bagian validasi, maaf, ini sudah bagian validasi tindakan ya Pak Arifnya. Tadi yang sebelumnya saya melakukan yang namanya menstabilkan identitas, yaitu saya menanyakan apa yang sudah dilakukan Sally tadi. Terus setelah itu saya menanyakan kira-kira pernah dilakukan tidak di pelajaran lain. Terus kita bisa katakan kalau dia menjawab seperti tadi, Sally menjawab karena makan jajan di kelas sambil ngobrol itu enak Pak, asik Pak. Nah, kita memposisikan menstabilkan identitas dulu biar dia tidak tegang, biar tidak takut. Kita harus sampaikan memang seru loh Nak kalau makan sambil ngobrol, apalagi bawa jajan di dalam kelas itu memang seru gitu. Jadi kita tuh berusaha membuat dia itu tenang dulu. Kemudian baru kita lanjutkan kegiatan berikutnya yaitu validasi tindakan. Iya, kenapa mau jadi berbuat itu? Karena membawa makanan di kelas membuat kelas tidak tahu terus seperti apa? Baik, coba Pak Ari. Benar Mas. Baik, nah di situ validasi tindakan. Saya tanyakan, kira-kira yang dilakukan itu tadi benar atau tidak? Dia pasti akan menyampaikan dengan kesadaran diri sendiri kalau itu benar atau tidak. Kalau memang dia masih membantah atau mengelak bahwa itu benar, maka kita bisa sampaikan bahwa kegiatan yang seperti itu tidak benar karena memang kita sudah punya keyakinan kelas yang seperti itu. Nah, di sini kita akan menanyakan keyakinan kelas yang seperti disampaikan tadi. Lanjut berikutnya. Dari keyakinan kelas keyakinan mana yang sudah saya bilang? menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Baik, saya sudah tahu bahwa saya melanggar keyakinan kelas itu menjaga kebersihan kelas. Kira-kira menurut saya apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki? Saya akan membuat yang istirahat yang baik. Yang bisa yang baik. Kemudian membagikan makanan di kantin. Kemudian membawa makanan ke kelas. Baik, terima kasih Sandi. Baik, nah itu tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi di bagian menanyakan keyakinan, kita boleh kaitkan dengan keyakinan sudah kita buat. Kita tanya, Sally, kira-kira dari kesalahan yang sudah Sally tadi sampaikan, kira-kira Sally sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Dan dia menjawab tadi Bu, menjaga kebersihan kelas. Baik, Sally udah tahu kan kalau misalnya Sally itu sudah melanggar keyakinan yaitu menjaga kebersihan kelas. Kira-kira untuk memperbaikinya apa yang bisa saya lakukan? Jadi kita tawarkan dulu dia, ya ke anak itu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dia. Maka dia menawarkan solusi. Salah satunya adalah tadi
memanfaatkan waktu istirahatnya dengan baik, terus kemudian menghabiskan jajanannya di kantin, dan yang terakhir bawa makanan ke dalam kelas. Jadi itu merupakan solusi yang muncul dari sebuah segitiga restitusi. Mohon maaf, di sini ada Bu Ani sebagai guru BK, mungkin itu yang kami dapatkan selama kami mempelajari segitiga restitusi untuk menangani kasus-kasus siswa dengan baik, berupaya untuk tadi supaya siswa menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin itu materi dari saya, rekan-rekan sekalian. Kita setelah ini akan lanjutkan ke dalam sesi diskusi, ya. Jadi nanti dari materi yang telah kami sampaikan, ada Pak Arif, ada Pak Andri Gramiko, dan saya sendiri. Jika Bapak Ibu merasa ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Mungkin langsung kami bertiga berkolaborasi. Bagi kami yang nanti akan memberikan jawaban, nanti kami akan menyampaikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan Bu Arif, Pak Andri. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab di sini. Sekalian bagi ilmu ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin tadi Bu Ari sudah mengatakan, silakan Bu Ari maju dulu ke depan. Bu Ari. Baiklah, terima kasih para Bapak CIP. Tadi saya menerima penjelasan dari Pak Arif mengenai pembelajaran berdiferensiasi, ya Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, apa pembelajaran diferensiasi itu, Pak? Jadi tolong jelaskan sekali lagi Pak Arif, mungkin kami kurang jelas tadi. Terima kasih. Oke, saya ulangi pertanyaan dari Bu Ari adalah kepada Pak Arif ya, sebagai calon guru penggerak, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Silakan Pak Arif dijawab dulu Pak Arif. Langsung, mungkin langsung aja dua pertanyaan. Oh, mungkin langsung dijawab dulu Pak Arif. Terima kasih Bu Hari yang telah menyimak penjelasan kami tadi. Di situ memang dikatakan bahwa menerapkan paradigma baru, yaitu kontrol. Paradigma kontrol itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dilakukan ya untuk memenuhi perbedaan dari kebutuhan setiap siswa. Ya, jadi begini, kita ngajar itu kan tujuannya adalah menuntut murid. Nah, artinya yang memerlukan atau yang menjadi tokoh utama dari pembelajaran itu adalah murid. Ya, jadi bukan gurunya. Jadi muridlah yang menjadi fokus kita. Kalau kita ngajar muridnya nggak pintar, berarti kan kita gagal dalam mengajar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus memenuhi kebutuhan dari murid itu. Ya, jadi yang harus kita identifikasi untuk memenuhi kebutuhan murid itu yang pertama kesiapan mereka. Ya, apakah mereka sudah siap dalam menerima materi yang akan kita ajarkan? Itu bisa kita lakukan dengan memberikan soal pretest. Kita kasih pretest, kita lihat jawabannya. Apakah jawabannya sudah memenuhi syarat? Apakah jawabannya belum memenuhi syarat? Nah, di situ. Kemudian yang kedua adalah minat siswa. Dalam satu kelas itu minat siswa itu beragam Bapak Ibu ya. Ada yang minatnya belajar sambil bernyanyi, ada yang minatnya melihat gambar, ada yang minatnya menonton video. Nah, itu kita sesuaikan dengan minat mereka ya, apa yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga adalah sesuaikan dengan profil belajar peserta didik ya. Setiap peserta didik itu memiliki profil atau gaya mengajar yang disukai oleh mereka. Nah, di situ juga kita harus perhatikan, kita sesuaikan dengan apa yang mereka harapkan agar tujuan kita mengajar itu materi yang kita sampaikan dapat diterima dengan mudah. Maka kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak dengan satu model dipaksakan diterima ke semua orang atau semua murid. Mungkin itu Bu Hari
Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, itu adalah jawaban dari Mari. Perlu kami sama-sama belajar ya. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Itu jawaban sementara mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah ke depan kita sama-sama belajar. Mungkin pertanyaan kedua, yang aja silakan. Terima kasih. Ini saya tadi menyimak beberapa langkah-langkah ataupun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Bapak Andi Gramiko. Ya, tadi saya kebetulan pas di Pak Andi Gramiko saya ada terbesit pertanyaan. Pertanyaan dari saya yaitu bagaimana cara menumbuh kembangkan pertanyaan yang dibangun secara intensif. Terima kasih atas jawabannya, kami tunggu sekali. Oh siap. Ini pertanyaan buat saya sendiri ternyata. Oke, terima kasih pertanyaannya Bang Jah. Jadi pertanyaan Bang Jah tadi, bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik? Jadi Bapak Ibu, untuk memunculkan motivasi intrinsik itu memang agak susah-susah gampang ya Bapak Ibu. Kalau kita munculkan motivasi pakai imbalan, gampang, benar, cepat. Anak kita kalau dikasih siapa yang mau maju depan, nanti aku kasih coklat, makanya percaya rebutan. Tapi kalau itu adalah motivasi ekstrinsik ya. Tapi kalau motivasi intrinsik munculnya itu guru itu bisa dengan cara satu, berbagi pengalaman hidup guru kita, guru ya. Misalnya saya berbagi pengalaman hidup dengan siswa saya, bagaimana pengalaman saya sekolah, bagaimana pengalaman saya kuliah, bagaimana pengalaman saya mengajar. Mungkin dari situ kemungkinan akan muncul motivasi intrinsik pada diri siswa. Mungkin ada yang mau seperti saya, mungkin nanti pengalamannya nanti akan persis dengan saya, atau mungkin berbeda. Itu kemungkinan akan memunculkan motivasi intrinsik. Yang kedua adalah bekerja sama dalam pembelajaran, dalam kegiatan. Contoh, Agus sama Banana itu kalau mau mengadakan kegiatan misalnya perpisahan, selain guru-guru yang dilibatkan, ternyata siswa juga dilibatkan. Apa yang terjadi? Motivasi mereka menjadi terbangun. Ini acara kita, kalau nggak sukses kita yang malu. Siapa yang sampai kita? Kita itu saya, kamu, dan kalian. Jadi dengan adanya motivasi itu dilibatkan dalam kerjasama suatu kegiatan, anak-anak itu akan termotivasi. Kalau lagi saya malu harus motivasi saya. Malu pada diri sendiri. Bisa saja sih dia cuek, itu kan bukan saya sendiri, bisa. Tetapi dengan memberikan tanggung jawab pada anak, mungkin anak akan menjadi termotivasi dalam dirinya. Selanjutnya adalah merancang rasa penasaran, Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak-anak itu diberi sebuah kasus itu kalau bahasa CKP gitu ya. Kalau bahasa umum ya apa itu namanya? Motivasi. Ya. Kira-kira soal ya, makanya kalau di kuliah kuis, kalau di CKP kasus. Kalau disebutkan sebuah kasus dan itu menantang seperti disampaikan Pak Manan, ada sharing makan di kelas, bagaimana sih caranya supaya sharing menjadi lebih baik? Siapa yang sama seperti sharing? Oh ada yang motivasi? Oh saya nggak mau, saya harus jadi diri saya sendiri. Berarti cara tersebut tidak benar dilakukan. Atau mereka dalam pembelajaran, dalam matematika dikasih terus pembelajaran mengasihkan, lama-lama mereka penasaran, bertanya sendiri dalam hati, kalau X tambah X sama dengan 2X kok bisa? Penasaran, lama-lama buka YouTube, tanya teman, tanya guru,
akhirnya timbul motivasi. Selanjutnya adalah mengarahkan siswa untuk menemukan solusi. Jadi sebuah permasalahan, sebuah kasus, siswa itu dikatakan bagaimana menemukan solusinya. Kira-kira anak-anak nggak ada penghargaan ini, kira-kira gimana? Lama-lama mereka akan motivasi yang terakhir mungkin adalah menggali kreativitas. Jadi kreativitas itu bisa digali dan mereka apabila digali semakin dalam akan muncullah sebuah motivasi intrinsik. Contoh, membuat inovasi tentang membuat hasil-hasil prakarya, motivasi itu sendiri ada kepuasan pribadi yang akhirnya menjadi pembelajaran bagi orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selanjutnya, berarti saya belum. Nambahin mungkin. Ya, nambahin sedikit dari Pak Hamzah tadi mungkin ya. Sudah ada di sini ya Pak ya. Bagaimana untuk mewujudkan motivasi intrinsik tadi mau sudah dijelaskan begitu detail dengan Pak Miko sampai ke contoh-contohnya. Tapi di sini sudah disampaikan bahwa untuk mewujudkan motivasi intrinsik, maka kita sebagai guru itu diupayakan untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang terlalu berlebihan. Ya, jadi kita itu salah satunya untuk bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Selain itu juga kita bagaimana nilai-nilai yang mereka percaya itu kita dukung, kita tingkatkan, kita naikkan seperti itu, sehingga nanti mereka akan muncul motivasi itu dari dalam diri, bukan karena orang lain yang terlalu bergantung atau bukan karena ada sesuatu yang memang membuat mereka takut kepada itu. Mungkin itu tambahannya. Bagaimana Pak Hamzah, Pak Andi Gero? Baik. Oke, terima kasih sudah dibantu sama Pak Nana. Bagaimana Pak Hamzah kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Maju apa di sini? Boleh. Sini ya. Sini boleh Pak. Di situ ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di baris ketiga dari bawah, ya. Untuk mewujudkan motivasi intrinsik maka hindari hukuman. Pertanyaan saya, kita dari sudah lama lah ya, setiap hari Senin pasti ada yang nggak seragam terus, atau nggak pakai topi atau gimana. Itu supaya itu hilang gimana itu caranya? Dan menjadi hukum gitu. Apa kita identifikasi, kita tulis salahnya, gitu, gimana ya? Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Bang Jah. Di sini kan di slide ini ada penghargaan, tidak boleh memberi penghargaan atau hukuman yang berlebihan. Jadi kalau pada kenyataannya siswa itu setelah kita berikan hukuman dan mungkin penghargaan, itu hukuman yang jelas ya. Kalau penghargaan bisa. Kalau hukuman seperti hari Senin tidak pakai kaos kaki, tetap melanggar, mungkin sekolah kita belum menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Jadi di sini peran seorang guru, warga sekolah, bukan guru aja. Warga sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada tenaga pendidikan, terus ada lingkungan sekitar. Itu adalah perannya penting dalam menerapkan keyakinan kelas. Dan itu memang gak gampang Pak menerapinnya Pak. Sebab budaya kita memang dari dulu memang ada istilah, ada idiom, yaitu aturan itu dibuat untuk dilanggar. Itu memang idiom dari kita dari dulu. Kalau orang-orang luar negeri kan beda. Mereka malu melanggar aturan. Tapi kalau perlahan, caranya adalah pertama adalah kita harus menerapkan keyakinan kelas dulu. Yang kedua, kita harus berubah dari posisi kontrol kita, dari menghukum menjadi teman ya Pak ya, kemudian menjadi pembuat rasa bersalah, terus selanjutnya naik menjadi pemantau dan akhirnya menjadi manajer. Memang level kita masih posisi kontrol menghukum, tapi kita harus melakukan untuk menerapkan lebih meningkat lagi, yaitu menjadi pembuat rasa bersalah.
Tapi kalau misalnya nggak bisa juga, kita harus carikan kembali menjadi teman. Mungkin dari hati ke hati, mungkin bisa ya. Mungkin ya kenapa kamu nggak pakai kaos kaki kan aturannya kan harus begitu. Dari hati ke hati mungkin bisa didekati, mungkin akan berubah. Kalau misalnya tetap tidak berubah, sebab posisi kontrol sebagai teman ini ada kurangnya. Kurangnya mungkin kita lebih dekat sama anak secara individu, tetapi penghargaan terhadap guru menjadi kurang. Makanya ada posisi pemantau. Terus kita pantau, tiap hari kita pantau, tiap hari kita pantau. Kemungkinan rasa malu, rasa bersalah itu akan muncul. Selanjutnya posisi yang harus kita pelajari, benar-benar kita pelajari adalah manajer. Bagaimana menjadi orang tua bagi anak. Manajer ini ya memang bukan ngatur sih, tapi ngaturnya kalau bisa nggak berhubungan. Seperti orang tua yang mengatur anak kira-kira bisa anak menjadi patuh itu, ya kita dulu harus jadi manajer, menempati posisi manajer dalam perusahaan itu kan nggak gampang. Kita harus menjadi dulu, menjadi tauladan dulu. Setelah itu dari karyawan naik supervisor, naik manajer, itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi yang pertama adalah mungkin menerapkan keyakinan kelas. Yang kedua adalah berubah dari dunia sendiri ya. Yang ketiga adalah saling berkolaborasi agar semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif itu. Itu mungkin Pak jawaban saya. Mungkin Pak ada anak bisa menambahkan. Cukup, oke. Kalau cukup, kita ke pertanyaan ketiga. Bu Ani mungkin tadi sudah respect. Bersihkan itu, nggak kelihatan Bu. Oke, terima kasih untuk Bapak-Bapak CGP. Mungkin pertanyaan saya ini masih berkaitan dengan Pak Hamzah tadi ya Pak ya. Ada satu pertanyaan dari saya itu tentang apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib kelas. Itu saja. Pak Anang boleh ya masih Pasti nggak ada di Jakarta. Terima kasih Bu Ani. Mungkin dijawab dulu dengan Pak Anang ya. Jadi bagaimana sih, apa sih bedanya keyakinan kelas sama peraturan sekolah Bu ya? Dengan tata tertib atau peraturan sekolah. Siapa Pak? Terima kasih Bu Ani yang telah menyampaikan. Kebetulan ini tadi ada di materi saya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan keyakinan kelas. Sebenarnya Pak Andri Gramiko, Pak Arif juga bisa menjawab saya yakin karena sama-sama sudah mendapatkan materi ini. Tapi kebetulan sesinya kita sudah bagi tadi di sini saya menjawab peraturan kelas atau tata tertib kelas. Mungkin yang sejauh ini Bapak Ibu ketahui bagaimana Pak Hamzah, apa yang dimaksud dengan peraturan kelas? Kalau saya, peraturan kelas adalah dibuat oleh kepala sekolah atau tim sekolah. Di situ melibatkan ada kepala sekolah, ada wali kelas, guru, dan semua stakeholder yang ada. Dengan tujuan sebuah sekolah, sebuah lembaga itu harus mempunyai aturan. Karena tanpa aturan, apalah dunia ini. Ya, kita melihat secara luas ya. Kalau saya itu Allah itu menurunkan Adam itu ada aturannya agar tatanan kehidupan di dunia itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tapi itu tadi memang selain Allah menciptakan malaikat juga menciptakan namanya setan untuk menggoda manusia. Itu kan sudah suatu kodrat ilahi. Tinggal kita pintar-pintarnya kita bahwasanya lembaga itu memang harus ada peraturan. Tanpa ada peraturan tidak akan teratur hidup itu. Saya ambil contoh lagi di sebuah simpang 4 atau simpang 5 atau simpang berapa, pasti kalau di kota ada lampu merah. Di situ ada aturan. Aturannya lampu merah, ketika merah berhenti, ketika kuning siap-siap, ketika sudah biru jalan. Andai kata tidak ada lampu merah, mungkin tabrakan di sana sini.
Begitupun kalau lembaga pendidikan tanpa ada aturan yang jelas, atau mungkin kalau kesepakatan. Cuman kalau kesepakatan kayaknya masih 50-50. Ada yang nggak setuju Pak, saya nggak setuju kalau baju nggak dimasukkan atau baju dimasukkan. Kan nanti itu terjadi silang pendapat gitu. Nah, saya tertarik dengan kesepakatan itu. Kira-kira siapa saja yang akan membuat keyakinan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamzah memberikan jawaban terus sekaligus bertanya tadi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Benar sekali Pak Hamzah, pada dasarnya memang seperti itu ya. Tetapi mungkin kita bisa coba-coba sama-sama berpikir lagi, atau mungkin kita coba buka lagi ya, kita lebih perluas lagi. Mungkin benar, kami juga berpikirnya tadinya terutama saya sendiri itu di selama pendidikan guru penggerak itu ya peraturan itulah yang harus kita lakukan. Dan mungkin selama ini kalau diibaratkan tadi ada setannya ya Pak ya. Nah maka peraturan itu ibarat kata apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah itu juga yang saya pahami. Tapi memang benar dalam pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas itu nanti yang melalui proses ya. Tapi saya mencoba dulu menjawab jawab pertanyaan Bu Ani tadi, yaitu apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu lebih dibuat kepada oleh pihak-pihak tertentu yang belum tentu orang di dalam yang akan menerapkan peraturan itu terlibat di dalam peraturan itu. Terus kemudian kenapa kita keyakinan kelas? Karena peraturan itu identik dengan hukuman, Pak. Identik dengan hukuman. Sedangkan kita di dalam 5 posisi kontrol ini, kita itu diminta untuk menjauh dari posisi kontrol sebagai seorang penghukum, sebagai menjadi seorang manajer yang tertinggi. Maka perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas adalah peraturan kelas itu tidak diikuti oleh semua yang akan menerapkan peraturan itu, hanya orang-orang tertentu. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah siapa yang ada di lingkup itu, mereka yang membuat. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Alhamdulillah tadi ya Pak ya. Jadi siapa saja yang ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas itu adalah warga yang terlibat di dalam lingkup. Kalau kita keyakinan kelas, maka warga di dalam kelas. Kalau keyakinan sekolah, maka seluruh yang ada di dalam sekolah ini yang akan terlibat untuk membuat keyakinan tersebut. Memang pada dasarnya saat membuat, kalau di kelas saya membuatkannya dalam bentuk ide-ide yang mereka inginkan. Dimulai dari peraturan kelas dulu Bapak Ibu. Memang peraturan kelas memang ada, ya, memang ada. Nah, jadi setelah membuat peraturan kelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, baru kita sempitkan lagi kepada keyakinan kelas. Nah, peserta didik maju menyampaikan ide masing-masing. Nah, kita sebagai warga yang ada di dalam kelas, ketika ada yang lain menyampaikan itu, maka kesepakatan kita harus berusaha menghormati, menghargai apa yang diinginkan oleh warga di dalam kelas. Maka dibentuklah yang namanya keyakinan kelas tadi itu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Ada tambahan dari Pak Arif atau Pak Andri Gramiko boleh? Sepertinya Pak Arif akan menambahkan ini tanggapan dari pertanyaan Bu Ani ataupun Pak Hamzah. Oke, kalau menambahkan sedikit ya. Jadi memang itu tadi sudah dijawab dengan baik oleh Pak Nana, bahwasanya perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas adalah dari apa buatnya. Dan kalau peraturan kelas itu dibuat oleh orang yang akan menjalani peraturan itu, tidak dilibatkan siswa. Nah sebenarnya itu sudah, kalau Pak Hamzah tadi mengatakan di negara ini aja ada peraturan. Sebenarnya peraturan dalam suatu negara ini pun sudah disepakati oleh seluruh warga negara, ya Pak enggak? Dilibatkan nggak warga negara Indonesia dalam membuat undang-undang? Secara tidak langsung dilibatkan, karena kita memiliki wakil yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, memang kalau mau dilibatkan semua satu Indonesia dalam sebuah rapat, kayaknya nggak mungkin, nggak cukup gedungnya. Makanya dibuatkan wakil untuk mewakili masyarakat dalam membuat peraturan yang kita sebut sebagai undang-undang.
Kemudian dalam kehidupan misalnya tadi Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam dunia ini sudah membuat peraturan. Saya mau tanya, kira-kira kita dilibatkan nggak dalam membuat aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran? Dilibatkan tidak? Itu sebenarnya kita dilibatkan, ya. Kita dilibatkan pada saat kita sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan itu kalau menurut apa yang sudah kita sudah saya dengar dari ulama ya, bahwasanya kita sudah ditunjukkan ini konsekuensi kita sebagai manusia nanti. Nah, kita setuju apa enggak? Nah, adanya kita di dunia adalah karena kita setuju dengan aturan itu. Ya. Terus kenapa kita sekarang lupa? Nah itu kalau menurut yang saya dengar, memang sebelum kita dilahirkan itu semua kenangan sebelum kita dilahirkan itu dihapus. Ya, tapi sebenarnya ada, kita sudah membuat sebuah perjanjian di sana. Nah setelah kita dilahirkan kita lupa. Nah kapan kita diingatkan lagi? Saat sudah di akhirat nanti. Nah begitu sudah di kita di penimbangan, ya bahasa Islamnya penimbangan, itu kita diingatkan lagi, ditunjukin lagi videonya, ditunjukkan lagi gambar-gambar saat kita membuat sebuah konsekuensi untuk menjadi manusia. Jadi menurut saya semua peraturan yang baik itu adalah yang melibatkan orang yang akan terikat ke dalam peraturan tersebut. Ya, tidak bisa sebuah peraturan itu dibuat secara sepihak siapapun orang yang berwenang di dalamnya tanpa melibatkan orang-orang yang nanti akan mendapatkan konsekuensi dari sebuah peraturan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih Pak Nanang atau Pak Andri Rabino. Baik, rekan-rekan sekalian, begitulah tadi penyampaian tanggapannya. Masih ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Masih boleh? Cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau nanti masih ada, karena kita di sini masih sama-sama belajar, ya mungkin boleh berbagi. Begitulah tadi penyampaian materi dari kami. Yang sebelum kami akhiri, mungkin kita perlu melakukan refleksi dulu ya, mungkin Bapak Ibu ya, Bapak Ari, Pak Andika Niko. Mungkin 1-2 orang ingin menyampaikan refleksi terkait dengan materi yang sudah kita sama-sama ikuti bersama. Apa yang menjadi pengalaman setelah Bapak Ibu mengikuti materi yang baru saja didapatkan, mungkin bisa menyampaikannya kepada kami. Apa perasaannya, apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatannya? Bu Mika atau Pak Hamzah? Pak Hamzah? Pak Hamzah mungkin bisa. Baiklah, selama kami mengikuti pembelajaran ataupun sosialisasi tentang CGP calon guru bergerak yang pada tahun ini UPT SMP Negeri 3 Tangkas, CGP-nya ada Pak Andri Gramiko, ada Pak Arif Mufito Edi, ada Pak Nanang Elisa Putra. Yang ada di benak kami adalah kita diberikan wawasan. Yang pertama wawasan, yang kedua itu pengetahuan. Banyak sekali. Ada dua kali ini kalau tidak salah. Itu saya mempunyai ada semacam gambaran-gambaran ke depan. Insya Allah kalau memang kita serius, yang dipelopori oleh CGP UPT SMP Negeri Tangkas ini, sekolah kita akan maju. Sekolah kita akan berbenah. Kita tidak akan menyaksikan mungkin yang kesalahan-kesalahan dari siswa. Intinya kami diberi pencerahan yang luar biasa. Mengapa tidak ada hukuman diganti dengan restitusi? Mengapa anak-anak supaya punya ide kreatif?
yaitu nanti ketika kita akan mengadakan yang namanya kesepakatan kelas, yang ke depan semuanya kalau kesepakatan kelas hanya per rombel ya, tapi kalau sudah kesepakatan sekolah semuanya, itu akan menarik sekali bagi saya itu ketika kita sudah punya kesepakatan. Insya Allah kita tidak akan menyaksikan lagi pelanggaran-pelanggaran yang berat yang dilakukan oleh siswa kita. Kita akan menyaksikan tinggal ibaratnya ini loh, sudah disepakati oleh kalian, sekarang apa, kita itu menjadi pemantau dan terakhir kita menjadi manajer. Sekian, terima kasih. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru adalah digugu dan ditiru. Digugu omongannya, ditiru tingkah lakunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamzah. Mungkin terakhir Bu Ani, bagaimana perasaan Bu Ani? Kita beri aplaus dulu sama Pak Hamzah. Ini bentuk penghargaan yang tidak berlebihan, ya. Tapi ya berarti untuk memperhatikan atau mengikuti dengan baik. Bu Ani, mungkin bagaimana perasaan Bu Ani selama mengikuti kegiatan tadi? Mungkin boleh disampaikan di sebelah sini, boleh Bu? Oke, tambahan sedikit ya anak-anak. Kalau saya khususnya pribadi, kalau ditanya perasaan, ya kami sangat senang ya karena sudah dilibatkan dalam kegiatan bapak-bapak CGP di sini. Mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan lancar dan kami menginginkan ada perubahan di sekolah kita. Itu saja mungkin dari saya Pak Ahmad. Singkat saja. Terima kasih Bu Ani, terima kasih. Itu aja mungkin. Tidak. Mungkin tambahan satu lagi Bu Mika sekaligus untuk memberikan harapan ke depannya bagaimana untuk ya konsisten. Terima kasih atas diberi kesempatan saya berdiri di sini. Pertama kali saya merasa bersyukur dan merasa senang dan bangga memiliki teman-teman rekan sejawat sekaligus sebagai guru penggerak ya, calon guru penggerak. Dengan materi tadi, khususnya saya pribadi, alhamdulillah saya jadi lebih memahami tentang beberapa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita semua, guru CGP yang ada di depan. Saya ucapkan terima kasih karena kita semua jadi lebih paham, lebih mengerti bagaimana untuk kedepannya sekolah kita semakin maju dan bisa bersaing dengan sekolah lain. Tentang tadi berdiferensiasi, kemudian tentang tema keyakinan kelas, dan berharap untuk kedepannya guru-guru kita sebagai pendidik menjadi manajer. Itu ya harapan kita semua. Kita sama-sama bergerak maju bersama untuk mewujudkan sekolah kita menjadi siswa yang pertama berakhlak mulia, dan siswa dengan P5, bernalar kritis, bergotong royong. Itu harapan sebagai pendidik ya, Bapak CGP semuanya. Semoga selanjutnya kita akan menjadi guru yang lebih baik lagi dan menjadi khususnya suri tauladan untuk murid-murid semua yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mika tadi terakhir. Mungkin itu mungkin ada kata-kata penutup dari rekan-rekan sekalian atau disebutkan silakan Pak Andri Pramego untuk memberikan kata-kata penutup. Bapak Ibu sekalian, untuk menutup acara ini, hal pertama yang saya akan utarakan adalah kami masih seorang calon guru penggerak, dan namanya seorang calon itu pasti masih dalam proses belajar. Jadi kalau ada salah, ada hilaf, itu namanya alamiah Bu ya. Mohon dimaafkan dari hati saya terdalam khususnya. Kalau misalnya ada kesalahan penyampaian, ada kesalahan jawaban, ada kesalahan pemaparan, maka saya mohon maaf dari hati yang saya terdalam. Silakan balik.
Oke, sebenarnya ini karena waktunya sudah siang, ya, ini sudah jam 12 hampir jam 1. Jadi mungkin yang bisa simpulkan hari ini adalah bahwasannya kita sebagai guru, yang pertama kita harus memenuhi kebutuhan siswa dalam mengajar. Dan jangan kita seenaknya dalam mengajar, tapi kita harus tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa itu. Kemudian yang kedua tentang keyakinan kelas, ya sebaiknya mulai sekarang kita mulai membuat sebuah keyakinan di dalam kelas, sebuah keyakinan kelas yang nantinya dapat kita gunakan saat kita memberikan restitusi kepada anak. Ya, jadi kita ingatkan begitu anak buat kesalahan, loh ini loh kita udah punya kesepakatan, ayo gimana? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, itu tadi penyampaian dari kata-kata penutup dari sekaligus menyimpulkan ya dari rekan kami, ada Bapak Andri Gramiko, ada Pak Adi Punsito. Saya mungkin selaku pemandu acara tadi dari awal mohon maaf apabila dalam kegiatan kali ini kami terdapat beberapa kesalahan. Ya, kami mohon dimaklumi juga. Kami seperti yang disampaikan Pak Andri Gramiko, kami masih calon, kami masih belajar, banyak hal yang masih belum kami gali lagi. Mungkin cukup sekian di akhir ini. Marilah bersama-sama kita tutup ya dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis.